Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita semua termasuk golongan hamba Allah yang selalu istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, tentu kita mengharapkan kasih sayangnya, belayan Rahman dan Rahimnya, sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni atau dimaafkan. Oleh karena itu, salah satu media yang bisa dijadikan pintu mengetuk Rahman dan Rahimnya ialah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama lain, seperti Ummul Quran, Suratul Syifa, Suratul Syafiyah, Suratul Du'a, dan lain sebagainya. Surat ini juga menjadi penentu sah atau tidaknya salat seseorang, baik dalam kapasitasnya sebagai imam, makmum, ataupun salat sendiri munfarid. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Disitulah letak keunikan surat Al-Fatihah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih jauh membahas video kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari kami. Kisah nyata, dahsyatnya surat Al-Fatihah dari rumah kontrakan menuju villa mewah dialami oleh Ghonim yang di-PHK dari pekerjaannya. Ghonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja, ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu. Jalan satu-satunya adalah segera berbenah dan mengosongkan rumah kontrakan. Pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Ghonim ke pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar utang. Kabarnya, proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Ghonim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi, Pak Siregar, si pemilik kontrakan juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Ghonim dan istrinya juga 3 buah hatinya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih kelas 1 SD, dan ketiga masih balita. Segera membereskan barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Ghonim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari. Sebelum diangkut ke rumah, orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Ghonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Ghonim mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Ghonim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Ghonim berdoa, sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar jam 4, dilihatnya si sulung bersama Raffi sedang sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum. Saat Raffi berdoa, Ghonim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah, mungkin ratusan kali atau bahkan lebih. Sambil mengadahkan tangan ke atas, Raffi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Raffi pun berkata kepada ibunya, "Bu, Raffi pernah dengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah. Raffi baru ingat tadi malam. Ya udah, Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini." Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tak disangka, usai sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Ghonim berdering. Ternyata Pak Mukhni, mantan bosnya di kantor, menelepon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Ghonim, yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama bincang-bincang dengan Pak Mukhni, Pak Ghonim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan nak, Alhamdulillah. Hari ini kita jadi pindah dari sini. Tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Ghonim.
Mantan bosnya yang bernama Pak Mukhni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Ghanim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Ghanim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai surat Al-Fatihah yang dahsyat. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.